Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar pengantar akuntansi. Untuk topik hari ini kita akan membahas tentang buku besar atau ledger. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang persamaan akuntansi, kita sudah membahas tentang jurnal umum, dan hari ini kita akan membahas topik tentang buku besar atau ledger. Oke, ledger atau buku besar. Yang pertama adalah di sini dijelaskan bahwa ledger itu dia identik dengan yang pertama adalah akan banyak membuat tabel. Karena satu tabel satu akun. Oke, maksudnya seperti apa nih bisa dilihat ya. Di sini buku besar. Nih, di sini ada akun kas. Oke. Kan ya. Jadi akun kas itu satu tabel. Kemudian piutang juga satu tabel. Jadi satu akun itu ada satu tabel. Ya. Perlengkapan, peralatan, utang gitu. Utang kan kadang ada dua ya, ada utang bank dan utang usaha. Nah, itu pun juga harus utang bank punya tabel sendiri, utang usaha punya tabel sendiri. Ini maksudnya adalah utang usaha. Pendapatan diterima di muka, modal. Jadi satu akun itu satu tabel. Nah, misal beban. Beban itu kan ada beban gaji gitu ya, ada beban sewa. Nah, beban itu pun kalau beban sewa ya cuma beban sewa. Nggak digabung ya. Maksudnya beban nggak digabung. Kalau dia beban sewa, beban gaji berarti tabelnya satu. Enggak. Tapi beban sewa, beban utilitas, beban gaji. Nah, beban lain-lain baru beban lain-lain. Gitu. Oke. Terus yang kedua adalah harus sesuai dengan urutan nomor akun. Oke, di sini ada nomor akun ya. Ini adalah nomor akun. Nah, urutannya adalah dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, ini harus sesuai. Kalau yang paling terkecil itu kan kas ya. Berarti kas itu ditempatkan di tabel yang pertama. Terus habis kas yang kedua adalah piutang. Kita lihat urutannya kan 102 ya, terkecil berarti piutang nomor 2. Gitu sampai yang terbesar adalah beban lain-lain 504. Maka beban yang lain-lain ini kita urutkan ke nomor di paling bawah. Oke. Terus yang ketiga, berkaitan dengan saldo normal. Nah, ini kan kita sudah bahas berkali-kali ya. Ini ada saldo normal. Nah, akan berkaitan dengan saldo normal. Di mana harta atau aset atau aktiva, prive, beban atau expense, apabila dia merupakan saldo normalnya ada di debit ya. Untuk pendapatan, utang modal dan akumulasi penyusutan itu saldo normalnya di kredit kebalikannya. Oke, jadi ledger itu identik yang pertama adalah akan banyak membuat tabel karena satu tabel adalah satu akun. Jangan terkecoh dengan beban. Beban itu kan ada beban sewa, beban gaji, beban asuransi ya. Nah, beban perlengkapan itu jangan dibuat satu tabel, tapi beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan. Ya, satu akun, satu tabel. Terus yang nomor 2, harus sesuai dengan urutan akun. Ya, jadi tabelnya itu diurutkan berdasarkan akun. Ini akun kas nomor pertama, urutan pertama. Kenapa? Karena dia nomor akunnya paling kecil 101. Dan tadi ada yang paling bawah beban lain-lain ya. Beban lain-lain ini nomor akunnya kan 504 paling besar, maka dia urutannya paling bawah. Jadi kita urutkan dari angka yang paling kecil ke nomor akun yang paling kecil sampai dengan nomor akun yang paling besar. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan saldo normal. Oke, saldo normal di sini akan berkaitan dengan yang ini, yang saya kasih warna yellow ini nih. Ya, kuning ini. Gitu. Oke, langsung saja kita pekerjakan buku besar, oke, ya. Saya masih ambil pakai contoh yang di video sebelumnya ya. Servis komputer mandiri, caranya begini. Pertama kita lihat ledger di sini ada akun kas. Oke. Berarti kita memindahkan atau memosting kas yang ada di jurnal umum ini ke buku besar atau ledger ya. Oke, ini buku besar atau ledger. Oke, kita lihat di sini di JU. Yang ada kasnya. Oke, yang ada kasnya tanggal 1 September ada kas ya. Oke, ini saya tandakan saja kalau yang ada kas.
Ini tanggal 1 September ada kas, saya kasih tanda misalnya warna ini ya, warna biru. Oke. Berarti tanggal 1 September ada kas di debit 25 juta. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Tanggal 1/9/2014. Keterangannya boleh ditulis kas atau dikosongkan juga nggak apa-apa ya. Nah, ref itu misalnya suka begini, JU1. Itu JU1 artinya adalah jurnal umum di halaman 1. Kalau misalnya ada tulisannya JU2, berarti jurnal umum halaman 2. Nah, kebetulan ini kita anggap saja JU kita hanya satu halaman ya. Berarti di sini kita tulis JU1. Nah, tadi kan tanggal 1 ini kas posisinya ada di debit 25 juta. Oleh karena itu, di sini kita tulis 25 juta. Karena posisinya di debit yang tanggal 1. Ya, nanti ada juga kas yang posisinya di kredit. Tergantung dari di JU itu. Oke. Nah, di sini kan yang saya kasih warna yellow nih, warna kuning ya. Di sini ada debit dan kredit. Nah, ini kaitannya dengan saldo normal. Kas itu kan masuk ke dalam harta. Harta itu berarti saldo normalnya di debit. Artinya, ini harus kita tulis di debit terus. Ya. Oke, berarti ini 25 juta mengikuti yang pertama. 25 juta. Kemudian lanjut, kita cari lagi di JU, ada lagi nggak kasnya? Ada, tanggal 2 September yang ini ya. Nah, ini tanggal 2 September. Tanggal 2 September ada kas posisi di kredit nominalnya 1.500.000. Oke, kita pindahkan. Tanggal 2 bulan 9 2014 kas. Oke, refnya jurnal JU1 aja. Posisi di kredit 1.500.000. Ya. Benar kan nih 1.500.000? Oke. Nah, di sini tetap harus kita tulis di debit. Jangan kita tulis di kredit lagi. Karena kenapa? Karena kan saldo ini kaitannya dengan saldo normal. Kas adalah masuk golongan harta. Harta saldo normalnya di debit. Berarti ledger ini nanti di debit terus. Ya, untuk kas. Untuk kas berarti debit terus. Ini sudah saya jelaskan di yang nomor 3 tadi berkaitan dengan saldo normal. Oke, nah artinya di yang saldo warna kuning ini kita akan menulis di debit terus. Karena kenapa? Karena kas itu saldo normalnya di debit. Oke, berarti di sini kita nulisnya berapa? Karena tanggal 2 September ini dia posisi di kredit, artinya berlawanan dengan saldo normal. Saldo normalnya kan kas itu debit. Sedangkan tanggal 2 September ini posisinya kredit. Artinya kan dia berlawanan. Nah, karena berlawanan berarti kita kurang. Tapi kalau misalnya dia sama-sama di debit, ini kita jumlah. Oke, saya langsung pakai rumus saja. Berarti 25 juta. Apabila dia posisinya di debit, kita tambah. Tapi kalau dia posisinya di kredit, kita kurang. Oke, ini kan dari 25 juta, hasilnya jadi 23.500. Ini merupakan pengurangan dari 25 juta dikurangi 1.500.000. Oke, kita lihat lagi, ada lagi saldo kas? Ada. Ya, ini saldo kas tanggal 5 September. Nah, yang sudah kita masukkan, kita kasih tanda warna biru aja ya. 5 September senilai 1.500.000 kas di kredit. Oke, kita tulis di sini. 5 September 2014 kas JU1. Kita tulis di sini JU1. Oke. 1.500.000 ya tadi ya, 1.500.000. Nah, di sini berarti 23.500.000 dikurangi 1.500.000 ya. Berarti ini dikurangi 1.500.000. Kenapa dikurangi? Karena dia posisinya di kredit, berlawanan dengan saldo normalnya yang si kas ini yang saldo normalnya di debit. Kalau dia berlawanan dengan saldo normal berarti kita kurang. Tapi kalau tidak berlawanan sama berarti nanti kita jumlah. Oke, ada lagi ya kas. Nah, ini ada kas nih. Tanggal 10 ya. Yuk kita pindahkan yang tanggal 10 di ledger. 10 bulan 9 2014 kas. Oke, kita tulis kas di sini. JU1. Nah, posisinya tanggal 10 ini ya, kasnya adalah di debit. Berarti kita posisikan yang di sini di debit senilai berapa tadi? 6.450. 6.450. Oke. Berarti yang di
saldo warna kuning ini kita jumlah. Jangan dikurangi. Karena kenapa? Karena tanggal 10 ini posisinya di debit. Sama seperti saldo normalnya. Sama-sama di debit. Ya. Yang kuning ini artinya saldo normal nih. Berarti 22 juta ditambah 6.450 hasilnya 28.450. Oke, saya tekankan lagi. Kalau sama-sama posisinya sama dengan saldo normal, kas ini saldo normalnya di debit. Nah, apabila kas posisinya di debit juga, nanti untuk misal contoh di sini adalah contoh tanggal 10 posisinya di debit, berarti kita jumlahkan dari saldo sebelumnya. Tetapi ternyata berlawanan dengan saldo normal, di sini bisa dilihat di contoh transaksi tanggal 2 dan 5, dia berlawanan dengan saldo normal yaitu posisi di kredit, berarti kita kurangi dari dari saldo sebelumnya. Oke. Kemudian ada lagi kas tanggal 15 September. 15 September. Kas JU1 posisinya di kredit ya, tanggal 15 September sebesar 6 juta. Oke, 6 juta. Nah, ini karena dia posisi di kredit, berarti di saldo normalnya kita kurangi. Saldo sebelumnya kita kurangi 6 juta, karena 6 juta ini di kredit. Oke, cari lagi. Ada lagi tanggal 20 September, kasnya di kredit senilai 1 juta. Kita pindahkan 20 bulan 9. Ya, saya sini 20 bulan 9. Oke, dari jurnal umum. Kasnya di kredit senilai 1 juta. Oke, berarti ini JU1 di kredit 1 juta. Nah, di sini yang yellow ini berarti karena dia posisi di kredit, kita kurangi dari saldo sebelumnya. Oke, kemudian kita lihat lagi, ada lagi ya kas. Ada lagi ya nih, yang ini tanggal 25 September. Dia posisi di kredit 350, berarti kita pindahkan ke sini. Tanggal 25 September. Kas di JU1 posisi di kredit tadi 350.000. Berarti ini tinggal kita kurangi 21450 dikurangi 350. Oke. Kemudian tanggal 25 ada lagi tanggal 27 2.500.000 di kredit. Tanggal 27 bulan 9 2014 ya. Kas di kredit. Posisinya tadi berapa? Tanggal 27 2.500.000 ya. Berarti kita pindahkan 2.500.000. Nah, ini karena posisinya di kredit berarti kita kurangi dari saldo sebelumnya. Oke, kita lihat lagi. Ada lagi tanggal 29 500.000 di kredit. Tanggal 29 senilai 500.000 ya. Berarti kita kurangkan 18.600 dikurangi 500.000. Oke. Kemudian 30 September ada lagi 30 September kas JU1 posisi di 30 September posisi kasnya di debit 1.800.000. Nah, di sini di debit, kita taruh di debit. Nah, kalau dia di debit berarti kita jumlah karena sama dengan saldo normal. Oke. Kemudian ada satu lagi ya. Tanggal 30 Septembernya ada 2. Berarti ada lagi 30 September 2014 ya. Oke. Di sini 30 bulan 9. Nah, kas, kemudian JU1. Nah, tadi dia posisi di
sini kas yang ini posisinya di kredit 800.000. Oke, kita tulis sini 800.000. Oke. Berarti 19.900 dikurangi 800.000. Nah, saya rapikan dulu tabelnya. Oke. Oke, berarti sudah ya. Berarti saldo akhir dari kas ini adalah 19.100.000. Nah, sekarang kita lihat piutang. Yang kedua adalah piutang. Di sini ada piutang nggak? Kita lihat piutang. Utang usaha piutang. Nah, ini ada nih. Tanggal 23 September. Posisi di kita kasih tanda aja ya. Kita kasih tanda ini aja deh. Piutang usaha posisi di debit 3.800.000. Ya udah kita posting di sini. Posting itu dipindahkan ya berarti ya. Tanggal 23 September. Nah, di sini kita tulis aja piutang ya. Nah, ini refnya JU1 berarti jurnal umum halaman 1 dia ada di debit senilai 3.800.000. Oke, di debit 3.800.000. Nah, kalau pertama berarti saldonya kalau piutang itu di debit atau kredit saldo normalnya. Nah, piutang termasuk harta. Harta saldo normalnya debit. Berarti di sini di debit. Kita posisikan di debit 3.800.000. Oke, terus ada lagi ya piutang usahanya. Nih, ada lagi ya. Tanggal 30 September ya. 30 September piutang usaha 1.800.000 di kredit. Oke, tanggal 30 September. Oke, tadi ada nih 30 September. Piutang usaha, tulis aja piutang. Di sini JU1 halaman 1, anggap aja jurnal umum ini cuma ada satu halaman. Nah, tadi dia nominalnya ada di kredit ya, senilai 1.800.000. Di kredit senilai 1.800.000 ya. Oke. Nah, berarti di sini karena dia berlawanan dengan saldo normal, artinya 3.800.000 ini dikurangi 1.800.000. Oke. Ada lagi nggak piutangnya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada piutang, kita next ke tabel berikutnya, itu perlengkapan. Kita lihat di sini. Nah, di sini tanggal 2 September ada ya perlengkapan ya. Berarti kita pindahkan di sini perlengkapan. Tanggal 2 September, terus saja di sini perlengkapan. Perlengkapan. Nah, JU1 posisi di mana tadi? Kita lihat di debit ya, 1.500.000. Nah, berarti di sini perlengkapan itu masuk ke dalam kategori harta. Harta itu saldo normalnya di debit, berarti kita tulis di sininya di debit. Oke. Ini tadi yang ada perlengkapan kita tandai ya. Si warna biru ini juga nggak apa-apa. Oke, ada lagi nggak perlengkapan? Yang putih-putih ini berarti belum masuk nih. Nah, ada nih perlengkapan tanggal 30 September. Yaitu dia posisi di kredit 1 juta. Berarti di sini kita tulis lagi tanggal 30 September ya. 30 September. Perlengkapan. Oke. JU1 dia senilai berapa tadi? Di kredit senilai 1 juta. Berarti kita pindahkan di sini 1 juta. Nah, di sini posisinya di debit karena berlawanan dengan saldo normalnya debit, berarti kita kurang. Berarti saldo akhirnya 500.000 karena sudah tidak ada lagi perlengkapan ya. Tuh, nggak ada lagi perlengkapan. Oke, kita langsung next ke tabel berikutnya, itu peralatan. Kita cari peralatan. Nah, peralatan ada tanggal 1 September. Berarti kita pindahkan ke ledger 1 September. Oke, keterangannya terus peralatan aja juga nggak apa-apa. Nah, ininya anggap aja JU1. Nah, posisinya tanggal peralatan posisinya di debit ya. Kita tandai ini di debit senilai 7.500.000. Oke, di debit senilai 7.500.000.
Oke, berarti saldo normalnya kalau untuk peralatan di debit atau kredit? Saldo normalnya debit karena peralatan adalah harta. Harta saldo normalnya debit, berarti peralatan saldo normalnya debit. Berarti di sini kita ketik di debit ya saldonya. Nah, ikuti yang pertama 7,5 berarti di sini sama 7,5. Kemudian kita lihat lagi ada lagi nggak peralatan? Nah, ada ya tanggal 5 September nih. Posisi di debit 4.500.000. Oke, kita ketik di sini peralatan JU1 posisinya di debit 4.500.000. Nah, karena di sini posisinya di debit, berarti sama-sama debit kita jumlahkan. Nanti kalau dia berlawanan dengan saldo normal, berarti kita kurangkan gitu. Karena ini enggak, ini kan dia di debit sama-sama di debit, berarti kita jumlahkan. Ada lagi nggak peralatan? Dah, habis berarti next kita lanjut ke utang. Oke. Di sini utang, kita cari utang. Nah, di sini kebetulan utangnya ada dua nih, ada utang bank dan ada utang usaha. Nah, karena di sini ada utang bank dan utang usaha, seharusnya di sini kita bikin ininya dua ini ya, dua apa namanya, dua table. Nah, ini saya bikinnya cuma satu table nih. Berarti kita tambahkan aja di kolom berikutnya, yaitu gini. Nah, anggaplah ini ini utang usaha ya. Yang pertama ini anggap utang bank. Nah, misalkan utang bank ini tadi kan belum ada nomor akunnya, langsung kita buat aja ya. Misalkan nomornya 200. Oke. Kita lihat di sini, utang ada utang bank. Utang bank ada pada tanggal 1 September. 1 September senilai 10 juta di kredit. Oke, berarti kita tulis di sini. Tanggal 1 September ya. Ini tanggal masih masuk ke tanggal 1 September ya. Berarti kita tulis sini utang bank tanggal 1 September. Keterangannya utang bank aja juga nggak apa-apa. Refnya JU halaman 1. Tadi posisinya di mana utang? Di kredit ya. Nih, utang bank di kredit 10 juta. Berarti kita tulis di sini 10 juta. Nah, saldo normalnya di mana? Utang bank. Utang bank itu masuk kategori utang. Oke, kalau utang, saldo normalnya dia di kredit. Berarti di saldo yang ini kita tulis dia posisi di kredit, yaitu kalau yang pertama sama ya, 10 juta, berarti di sini yang kredit juga 10 juta. Oke, ada lagi nggak utang bank? Sudah nggak ada ya. Nah, berarti lanjut ke utang usaha. Kita lihat utang usaha. Utang usaha ada pada tanggal ini, ya posisi di kredit senilai 3 juta. Berarti kita pindahkan, yaitu ini masuk ke dalam tanggal 5 September ya. Berarti ini tanggal 5 September. Kita pindahkan di sini utang usaha JU1. Nah, posisi tadi di mana dia? Kita lihat di sini tadi utang di kredit ya, senilai 3 juta. Berarti kita pindahkan di sini di kredit senilai 3 juta. Nah, ini saldonya, utang usaha ini masuk kategori utang, berarti saldo normalnya di kredit, berarti di sini saldonya kita posisikan di kredit. Kalau di awal berarti mengikuti saja ya, di awal kan 3 juta, berarti di sini 3 juta. Oke, kemudian ada lagi utang usaha. Ada ya, utang usaha itu di sini nih, tanggal 20 September, senilai 1 juta. Oke, utang usaha 20 September, senilai 1 juta. Nah, JU1. Kita lihat yang tanggal 20 tadi kan ada nih ya, posisinya ternyata dia 1 jutanya di debit. Berarti kita pindahkan di sini di debit. Nah, di sini saldonya tetap di kredit ya. Karena kan dia saldo normal di kredit. Berarti ini kita tambah atau kita kurang? Kita kurang. Karena kenapa? Karena di utang usaha ini, 1 juta ini, dia posisi di debit berlawanan dengan yang saldo normal utang usaha di kredit. Berarti ini 3 juta dikurangi 1 juta. Gitu. Berarti di sini nominalnya 2 juta. Oke? Berarti next kita lanjut ke pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, adakah di sini pendapatan diterima di muka?
modal, pendapatan, beban sewa, pendapatan, beban listrik, beban gaji, prive, utang bank, perlengkapan nggak ada ya. Berarti kita kosongkan saja ya. Next lanjut kita ke modal. Lihat di sini ada modal nggak? Ada nih yang pertama modal ya, masuk tanggal 1 senilai 22.500 di kredit. Oke, di sini kita ketik 1 September untuk modal. Ya, tulis ini modal. Nih, anggap jurnal halaman 1. Dia posisi tadi di kredit kan ya, modal di sini ya. Oke, berarti kita pindahkan di kredit senilai 22.500. Nah, saldonya itu kalau modal di mana? Modal itu masuk dalam saldo normalnya di kredit. Berarti di sini kita letakkan di kredit. Oke. Itu 2.500.000. Ada lagi nggak modal? Pendapatan, beban sewa, pendapatan, beban listrik, beban gaji, prive. Oh, utang bank nih masih ada ya. Oke, tadi berarti ini kelewat nih utang bank. Kita pindahkan langsung ya. Utang bank tanggal 30 September itu ada ternyata dan posisinya dia 800.000 di debit. Berarti kita pindahkan. Utang bank tadi kelewat ya berarti ya. 30 bulan 9. Utang bank kita pindahkan ke sini. Anggaplah ini JU1. Jurnal umum halaman 1. Dia tadi posisi di mana? Ini ya, tanggal 30 posisi di debit. Ya, 800.000. Berarti kita pindahkan di sini di debit, 800.000. Nah, berarti di sini saldonya kita kurangi. Karena kenapa? Karena dia berlawanan dengan saldo normalnya. Ya, jadi 10 juta dikurangi 800.000, hasilnya 9.200.000. Oke, tadi lanjut ke modal, kemudian prive. Ada nggak akun prive di sini? Ada ya. Tanggal 29 September. Berarti modal tadi cuma satu nih. Nah, prive itu juga cuma ada satu ya. Prive, posisinya dia di mana? Posisi dia prive yang di jurnal umum tadi dia prive-nya di debit 500.000. Oke, berarti saldo normalnya kalau prive itu debit atau kredit? Prive, saldo normalnya di debit. Berarti di sini saldonya kita tulis di debit, yaitu yang pertama berarti sama ya di awal 500.000. Posisi di debit. Ada lagi nggak prive di jurnal umum? Nggak ada ya. Nah, berarti kita next. Berikutnya adalah pendapatan jasa. Oke, pendapatan. Di sini ada tanggal 10 September, posisi 6.450 ya. Berarti kita pindahkan 10 bulan 9. Tulis pendapatan jasa. JU1. Tadi posisinya di jurnal umum pendapatan jasa yang tanggal 10 dia posisi di kredit ya. 6.450. Ya, berarti ini kita tandakan saja. Nah, di sini berarti saldonya di mana nih? Debit atau kredit? Kita lihat kalau pendapatan itu dia posisi saldo normalnya di kredit. Berarti nanti saldonya kita tulis di kredit terus ya. Berarti ini di kredit. Nah, yang awal sama berarti 6.450. Oke. Kemudian ada lagi nggak pendapatan? Ada ya. Ini tanggal 23 September. Ya, pendapatan 23 September. Kita tulis di sini 23 bulan 9. Pendapatan jasa. Oke, posisi tadi ada di tanggal 23 ya tadi ya. Posisi ada di kredit. Berarti kita letakkan 3.800.000 di kredit. Nah, di sini saldo normalnya karena kan dia di kredit ya, berarti kredit terus. Karena sama-sama di kredit, berarti kita tambah. Nah, totalnya jadi 10.250. Oke, ada lagi nggak pendapatan? Sudah tidak ada ya? Oke, baru nanti kita masuk beban sewa. Beban sewa, ini tinggal yang putih-putih ini nih yang belum ada nih. Tanggal 15 September ada. Oke, kita pindahkan, kita posting di sini. Kemudian di sini kita tulis beban sewa. Oke, JU1. Posisi di tadi di debit. Nah, tulis ini debit. Oke, berarti saldo normalnya beban itu saldo normalnya di debit ya.
Berarti kita posisikan di sini adalah di debit. Nah, ini biasanya di awal itu sama ya. Nominalnya 6 juta. Oke. Nah, kalau sudah kita tandain nih biar nggak kelewat. Kalau saya suka saya tandain warna-warna biru gini. Berarti yang saya tandain udah masuk semua. Oke. Udah nggak ada lagi beban sewa ya. Lanjut berarti ke beban utilitas. Beban utilitas ada. Ya, beban utilitas itu beban listrik, air, telepon ya. Berarti di sini kita masukkan tanggal 25 September. Oke, beban utilitas tanggal 25 September kita pindahkan di sini. Sini beban listrik dan air ya tadi ya. Anggaplah dia di sini JU1. Nah, posisinya JU1 di sini di debit ya 350.000. Oke, di debit 350.000. Nah, beban itu saldo normalnya debit. Berarti di sini kita tulis di debit. Nominal sama 350.000. Oke. Beban utilitas sudah ya. Ini kita tandakan kalau sudah kita posting itu artinya pindah. Sudah kita pindahkan ke ledger atau buku besar ya. Kemudian lanjut ke beban gaji. Beban gaji tanggal 27 September ada ya. Berarti kita pindahkan ke sini. Oke. Tulis saja di sini beban gaji. Nah, tulis ini JU1. Ya, beban gaji tadi posisinya ada di debit ya. Nih ya, nominalnya 2.500.000, berarti kita pindahkan di sini 2.500.000. Oke. Kalau sudah berarti kita kasih tanda supaya nanti berarti yang kita kasih tanda warna ini sudah masuk ya. Nah, di sini beban gaji dia posisi di debit. Berarti di sini kita tulis di debit ya. Oke. Kemudian tinggal tas 1 nih, tanggal 30 nih. Ya, beban pelengkapan. Oke, kita masukkan di sini tanggal 30 bulan 9. Beban pelengkapan atau beban lain-lain nih ya? Oh ya, beban pelengkapan. Oke, ini salah ya. Soalnya beban pelengkapan. Berarti saya ganti aja nih beban pelengkapan. Nah, di sini berarti beban pelengkapan aja ya. Beban lain-lainnya kita ganti ke beban pelengkapan. Oke. Beban pelengkapan, di sini kita tulis beban perlengkapan. Ref itu anggaplah JU1 yang artinya jurnal umum halaman 1. Ya, karena kebetulan kita jurnal umumnya hanya ada satu halaman. Jadi semuanya JU1 aja gitu. Nah, ini di debit senilai 1 juta. Berarti kita pindahkan di debit senilai 1 juta. Nah, saldo normalnya berarti di debit 1 juta. Oke. Kalau sudah kita kasih warna ya untuk nandai kalau udah masuk semua. Nah, ini berarti udah dikasih warna semua kan ya, berarti sudah masuk semua. Berarti kita sudah selesai mengerjakan ledger. Nah, kalau sudah selesai mengerjakan ledger, berarti kita masuk ke jurnal umum. Nah, setelah ledger, berikutnya adalah kita mengerjakan, bukan jurnal umum ya, mengerjakan neraca saldo. Oke, lanjut aja ya ke neraca saldo. Neraca saldo, ini saya bikin satu lagi sheetnya, neraca saldo. Nah, dan neraca saldo ini bisa mengkoreksi apakah kita bikin neraca saldonya benar atau salah gitu ya. Nah, ini saya bikin tabelnya dulu. Oke, view. Oke, nah langsung saja ya. Di sini kita pindahkan ya. Jadi setelah ledger selesai, kita pindahkan atau kita posting ke neraca saldo. Oke, di sini 101 ya. Tadi kas 101 kas. Oke, kita ambil ledger kas nih. Ini ledger kas ya. Berarti saldo akhirnya dia 19.100.000 di debit. Berarti kita pindahkan. Di debit nominalnya 19.100.000 ya. Ini ya tadi. Yang terakhir ini 19.900.000. Oke. Kemudian setelah itu kita pindahkan yang kedua adalah akun piutang. 102 piutang. Piutang itu posisinya di debit 3.800.000.
Oke, berarti kita pindahkan di debit terakhir. Sorry, piutang ambil saldo yang terakhirnya 2 juta. Berarti kita pindahkan 2 juta di debit. Ya, karena dia tadi kan saldo normalnya di debit ya. Kita ambil dari nilainya, kita ambil nilai dari saldo yang saya kasih warna kuning ini. Kemudian perlengkapan. Kita lihat perlengkapan di sini 500.000 ya posisi di debit, berarti kita pindahkan di sini 500.000 posisi di debit. Oke. Kemudian berikutnya adalah peralatan 104, nomor akunnya 104. Kita tulis ini peralatan. Nah, kita lihat saldonya, kita ambil yang saldo yang normal ini, saldo normal yang yellow ini yang warna kuning ya. Di sini kita ambil saldo terakhirnya yaitu 12 juta posisi di debit. Ya, berarti kita pindahkan 12 juta posisi di debit. Oke. Setelah peralatan, berarti akun utang bank ya 200 nomor akunnya utang bank. Nah, utang bank ini kita ambil saldonya adalah yang saldonya dia di kredit dan saldo akhirnya 9.200.000. Berarti kita pindahkan di neraca saldo di kredit 9.200.000 yang ini ya. Oke. Oke, setelah itu masuk ke utang usaha. Setelah utang bank, utang usaha 201. Nah, posisinya tadi utang usaha adalah posisinya di kredit. Kita ambil saldo akhirnya 2 juta. Ya, berarti kita pindahkan di sini 2 juta. Nah, oke. Pendapatan terima di muka nggak ada. Kita masuk ke modal. Berarti kita tulis di neraca saldo modal. Modal tadi berapa ya nomor akunnya? Kita lihat aja di sini modal 301. Berarti kita tulis di sini 301 modal. Nah, modal dia tadi ada di kredit ya, senilai 22.500 nih, cuma satu. Berarti kita pindahkan neraca saldo 22.500. Oke. Habis modal, prive. Nomor 302. Berarti kita posting atau pindahkan ke sini. Prive. Posisi tadi dia di prive di debit. Saldonya cuma satu ya, 500.000 ya. Berarti kita tulis ini 500.000 di debit. Oke, ini 500.000. Kemudian ada lagi pendapatan jasa 401. Kita ketik sini 401 pendapatan jasa. Posisinya tadi pendapatan jasa dia di kredit. Kita ambil saldo terakhirnya 10.250. 10.250. Oke, pindahkan di kredit. Kemudian habis pendapatan jasa, pendapatan sewa. Pendapatan sewa nomornya adalah 501. 501 pendapatan sewa. Beban sewa, sorry. Beban sewa. Posisinya di mana beban sewanya? Beban sewa di debit senilai 6 juta. Berarti saya tulis ini 6 juta. Kita ambil saldo terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah 502 beban utilitas ya. Beban utilitas. Beban utilitas tadi kita lihat di ledgernya itu dia posisi di debit 350, berarti kita pindahkan di neraca saldo 350.000. Oke. Kemudian beban gaji ya, beban gaji tadi nomornya 503 ya. Berarti kita pindahkan di neraca saldo beban gaji. Nominalnya berapa tadi yang di ledger? 350.000. Sorry, beban gaji itu 2.500.000 ya. Posisi di debit, berarti kita tulis di debit. Kemudian 50 terakhir 504 ya. Benar kan ya, terakhir 504. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan. Sorry. Di bawah sini ya seharusnya. Beban perlengkapan. Posisinya tadi senilai 1 juta di debit. Nah, berarti kita tulis sini 1 juta. Oke. Kita lihat di sini totalnya. Untuk neraca saldonya ya, di sini. Sorry, ini saya ganti periode September aja ya. Periode September, tadi kan seharusnya periode September 2014. Salah nih, 2014. Saya perbaiki dulu. Oke, setelah kita memposting atau memindahkan dari ledger ke neraca saldo, pertama yang kita pindahkan ke neraca saldo itu adalah
kita ambil dari saldo yang tadi saya kasih warna kuning, ya, nih, yang warna kuning ini, ya, yang saya kasih warna kuning. Warna kuning ini kan tadi berkaitan dengan saldo normal ya. Kalau saldo normalnya debit, berarti kita tulisnya di debit terus. Tapi kalau misalnya dia ternyata berlawanan dengan saldo normal untuk berapa transaksi, berarti itu dikurangi. Tapi kalau sama dengan saldo normal, berarti kita jumlah. Nah, untuk neraca saldo yang kita ambil adalah saldo ya, di tabel saldo ini kita ambil saldo terakhirnya. Kalau di posisinya di debit, berarti kita pindahkan ke debit. Kalau posisinya di kredit, berarti kita pindahkan ke kredit. Nah, seperti tadi caranya. Kalau misalnya kita lihat totalnya di sini, ya, kita lihat total di sini. Nah, lihat totalnya adalah total sini ya. Di sini debitnya 43950, kreditnya juga 43950. Nah, ini artinya bisa ini sudah balance, artinya sudah betul gitu. Kalau misalnya nggak balance, berarti ada yang salah atau di ledger. Berarti harus dikoreksi lagi. Nah, biar nggak salah ledgernya, maka tadi saya bilang, kalau saya tanda nih kalau udah dimasukin ke ledger, saya kasih warna. Nah, ini tadi kan kita nggak ada yang kelewat ya. Kalau ada yang kelewat itu biasanya dia nggak balance. Oke, materi kita sudah selesai. Berarti kita sudah selesai mengerjakan buku besar dan raca saldo. Oke. Sekian dari saya. Nanti rekan-rekan mahasiswa ada tugas ya. Kemarin saya sudah memberikan tugas jurnal umum. Ini sudah saya kasih jawabannya sekalian. Ya, nanti rekan-rekan berarti tolong kerjakan, lanjutkan jurnal umum ini ke buku besar dan raca saldo. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share.